Shalom saudara semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Kami datang kepadamu hari ini Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan, kami meletakkan seluruh kehidupan kami, hati, pikiran, di atas mezbah-Mu. Berbicara buat kami semua Tuhan, setiap kebenaran firman-Mu sungguh akan menjadi seperti pedang Tuhan. Setiap kami yang sedang dalam pergumulan, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Firman-Mu akan menjadi rema yang hidup. Tuhan urapi kami semua, baik hamba-Mu maupun setiap saudara-saudara yang mendengarkan, supaya kami betul-betul menangkap kerinduan hati-Mu, menangkap pesan-Mu, menangkap isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami kembalikan semuanya hanya dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara, apa kabar semuanya? Tidak terasa kita sudah menginjak pertengahan tahun. 1 tahun ini sudah akan kita jalanin, kita sudah di tengah-tengah saudara. Beberapa waktu yang lalu ada satu firman Tuhan yang betul-betul menjadi rema, yang menguatkan saya. Dan saya mendapatkan kebenaran firman ini berkaitan dengan setengah tahun yang sudah lewat. Sampai setengah tahun ini, saya melihat bahwa sepertinya apa yang Tuhan janjikan sebelum tahun 2020 sampai detik ini sepertinya belum terrealisir, belum tergenapi sama sekali. Mungkin di antara saudara juga ada yang sedang menanti-nantikan janji Tuhan. Seseorang teman menelpon saya 3 hari lalu dan dia berkata begini, Bu, masih ada 6 bulan. Dan dia bilang begini, saya percaya janji Tuhan yang diberikan kepada kami untuk tahun 2020 pasti akan digenapi. Rupanya banyak juga, bukan hanya saya, banyak orang yang sekarang sedang menanti-nantikan pernyataan penggenapan janji Tuhan. Dan mungkin di antara saudara juga sedang menunggu janji pertolongan Tuhan, janji pemulihan, janji penyertaan apa saja. Kita akan belajar saudara dari satu cerita di firman Tuhan yang betul-betul telah menjadi kekuatan buat saya. Kita akan melihat bacaan kita hari ini dari Yosua, pasal yang ke-5 dan pasal yang ke-6. Saudara, Yosua adalah seorang pemimpin yang dipilih setelah Musa. Dan bersama dengan Yosua lah orang Israel akhirnya memasuki tanah perjanjian. Nah saudara, saya masih ingat di awal tahun 2020, banyak dari saudara juga sudah pernah mendengarkan pesan ini. Satu janji yang Tuhan berikan adalah tahun 2020 ini akan terjadi seperti Elia di Sungai Kerit. Tapi akan ada anak-anak Tuhan yang dipelihara oleh Tuhan dengan cara yang khusus. Mereka akan mengalami pemeliharaan yang eksklusif. Di akhir tahun 2019 memasuki awal tahun 2020, saya pernah menyampaikan Tuhan naruh di hati saya, tahun 2020 akan menjadi tahun kekeringan. Namun akan ada kelompok anak Tuhan tertentu yang dipelihara. Mereka tetap mengalami seperti Elia di Sungai Kerit yang mengalami pemeliharaan surgawi. Tahun 2020 akan menjadi tahun di mana akan ada anak-anak Tuhan tertentu yang dibawa untuk mengalami open heaven. Mereka berjalan di bumi, tapi seperti di surga, heaven on earth. Mereka berjalan di bumi, tapi mereka mengalami surga yang terbuka, di mana berkat-berkat Tuhan akan tetap dicurahkan bagi mereka. Yang lain mungkin akan mengalami kekeringan, tapi ada anak-anak Tuhan tertentu yang mereka akan mengalami pemeliharaan Tuhan secara supranatural yang luar biasa. Itu awal tahun 2020 yang merupakan sebuah message yang Tuhan kasih. Dan sekarang sudah memasuki setengah tahun. Terus terang ada banyak kesaksian anak-anak Tuhan, mereka mulai melihat banyak janji-janji Tuhan digenapi. Tapi bagi saya sendiri secara pribadi, saya terus terang belum sampai melihat penggenapan janji Tuhan seperti Taman Eden atau Elia yang di Sungai Kerit
yang benar-benar mengalami pemeliharaan yang gila-gilaan, saudara. Bagi saya sampai bulan ke-6 ini, saya masih belum melihat seperti yang Tuhan janjikan. Dan terus terang, kadang-kadang saya mulai merasa lelah dalam menunggu janji Tuhan untuk digenapi. Tapi beberapa waktu yang lalu Tuhan mengingatkan tentang Yosua. Kita akan lihat ya saudara. Kita akan lihat dulu dari Yosua pasal 5. Saya akan ajak saudara untuk melihat beberapa ayat secara berurutan. Ayat yang ke-12 dari Yosua pasal yang ke-5. Dituliskan begini, lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Saudara, ada sesuatu yang aneh, yang unik menurut saya, tapi ini yang justru menjadi kekuatan buat saya. Bahwa kalau sampai hari ini janji yang Tuhan berikan kepada saudara belum digenapi, jangan putus asa. Bukan berarti bahwa janji itu palsu, bukan berarti bahwa saudara ada di track yang salah. Saya justru yakin kalau sampai hari ini janji yang Tuhan berikan kepada saudara belum digenapi, saya sangat percaya saudara sedang ada di track yang benar. Loh kok bisa begitu? Anda lihat di ayat yang ke-12 ya saudara. Waktu mereka masuk ke tanah Kanaan, detik mereka masuk ke tanah perjanjian, saudara ingat gak waktu Tuhan janji kepada mereka tanah Kanaan? Tanah Kanaan itu akan berlimpah madu dan susu. Tanah Kanaan itu adalah tanah yang benar-benar subur, yang benar-benar makmur. Tapi lihat ayat 12 saudara. Detik mereka masuk tanah Kanaan, hal pertama yang mereka alamin adalah mana dari surga itu terhenti. Penyediaan secara supranatural itu berhenti, saudara. Anda bayangkan, detik masuk tanah perjanjian, malah penyediaan surgawi berhenti. Mungkin saudara menerima janji Tuhan bahwa tahun 2020 saudara akan mengalami breakthrough secara finansial. Tapi ternyata yang saudara hadapi justru semuanya pintu makin tertutup dan keadaan makin terbalik 180 derajat. Saudara dengarkan baik-baik. You are in the right track. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya memperhatikan cirinya janji Tuhan itu gini. After promise, selalu diikuti dengan yang namanya problem, saudara. Jadi kalau saudara sudah terima promise, dan hari ini yang saudara hadapin kebalikannya, problem, berarti saudara ada di track yang benar, saudara. Anda perhatikan, setiap kali Tuhan memberikan janji kepada orang Israel, contohnya kepada Yusuf, Tuhan janji, dia akan menjadi pemimpin. Setelah Tuhan kasih janji, apa yang terjadi pada Yusuf? Langsung subur, saudara. Ishak, Tuhan janjikan, aku akan memberkati kamu luar biasa di tanah ini. Aku akan memberkati kamu berlimpah-limpah. Tapi apa yang terjadi? Tidak lama setelah itu, Ishak langsung menghadapi kenyataan tanah di hadapannya itu kering. Jadi kalau saudara dengarkan, janji apapun yang Tuhan telah berikan kepada saudara yang sampai hari ini saudara tunggu. Dan mungkin saudara hari ini mengalami problem. Saudara ada di track yang sebetulnya memang harus kita jalanin. Jadi jangan putus asa. Detik orang Israel masuk ke tanah Kanaan, justru penyediaan Tuhan itu sepertinya tersumbat, sepertinya mandek saudara. Tapi kita akan belajar lebih jauh. Apa yang harus kita lakukan? Cerita ini betul-betul menjadi rema buat saya. Dan untuk pertama kali itu menjadi sebuah pemahaman yang baru. Kita akan lihat saudara. Mereka bukan cuma menghadapi mana berhenti ya. Tapi saudara, mereka juga langsung menghadapi tantangan pertama adalah tembok Yeriko. Nah, saya mau kasih tahu buat saudara, tembok Yeriko itu tebalnya. Jadi tembok Yeriko itu ada 2 lapis saudara ya. Lapisan luar itu tebalnya sekitar 5 meter. 5 meter. Lapisan tembok yang bagian dalam kedua itu 5 meter. Di antara tembok pertama dan tembok kedua ada jarak sekitar 3 meteran. Jadi total tuh sekitar 13 meteran. Jadi tembok bagian depan aja udah 5 meter. Tembok keduanya itu 5 meter. Di antara jeda itu ada 3 meter. Kayak gang gitu ya, lorong 3 meter. Nah saudara bayangkan, secara manusia, itu makanya kota Yeriko itu terkenal sebagai kota yang sudah tidak mungkin untuk ditaklukkan. Karena apa? Karena
begitu tebalnya tembok yang mereka bangun, begitu kuatnya pertahanan yang mereka punya. Saudara dengarkan, Tuhan itu luar biasa. Seringkali Tuhan itu memberikan janji yang makin mustahil untuk kita raih. Tapi dengarkan, makin mustahil itulah Tuhan kita. Kalau kita mau jadi orang yang gila dengan Tuhan, kita harus terbiasa dengan hal-hal yang mustahil. Karena Allah kita adalah Allah yang suka untuk dengan hal-hal yang mustahil, untuk Dia tunjukkan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lihat saudara, di ayat yang kedua dari Yosua pasal yang ke-6. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ingat saudara, Tuhan memberikan janji lagi kepada orang Israel. Aku akan memberikan Yeriko bersama dengan raja dan pahlawan-pahlawannya, semua akan kuserahkan di bawah tanganmu. Ini janji Tuhan. Mungkin tahun ini Tuhan menjanjikan kepada saudara, aku akan menyertai kamu sehingga kamu tidak akan kekurangan. Aku akan menyertai pekerjaanmu, aku akan menyertai keuanganmu, aku akan memberkati anak-anakmu, aku akan memberkati keluargamu. Mungkin Tuhan memberikan janji, aku akan memberikan kesembuhan bagimu. Bahkan mungkin Tuhan memberikan janji pada beberapa saudara, aku akan memberikan keturunan bagimu. Tapi mungkin sampai hari ini saudara bukan melihat gejala sedikit pun, tidak ada yang kelihatan, tapi semuanya malah kelihatan seperti berlawanan sama sekali. Mana berhenti, tembok yang tebal, tembok yang besar, yang tidak mungkin sepertinya makin lama makin sulit untuk ditaklukkan. Saya mau kita belajar dari apa yang Tuhan tunjukkan kepada orang Israel pada cerita ini, saudara. Alkitab menceritakan orang Israel disuruh mengelilingi tembok Yeriko. Saudara sudah pasti tahu cerita ini dari sejak sekolah minggu. Dan saudara, mungkin ada beberapa yang belum tahu berapa kali orang Israel memutari Yeriko. Totalnya hari pertama sampai hari ke-6 itu 1 kali, berarti udah 6 kali. Hari yang ke-7 itu 7 kali, berarti total adalah 13 kali. Itu mutarin Yeriko. Tapi saya mau kasih tahu buat saudara, masalahnya yang bikin kita itu sulit dalam menantikan janji Tuhan, karena Tuhan itu enggak pernah ngomong begini loh. Nah, kamu tungguan sampai 2 bulan ini. Nanti setelah 2 bulan aku akan melakukan begini, maka kamu akan enak. Saudara, kalau Tuhan memberikan janji lengkap dengan deadline waktunya, kita tidak akan stres. Yang bikin kita tuh stres karena Tuhan kasih janji tapi tidak tahu sampai kapan nunggunya. Itu kan yang bikin stres. Nah, kalau kita lihat Yosua, saudara mungkin merasa, ya mereka kuat lah karena Tuhan sudah ngomong di depan. Nanti kamu kelilingi 1 kali, hari ke-7 kamu 7 kali. Setelah itu bersoraklah. Kemudian aku akan membuat tembok Yeriko tuh roboh. Tuhan tidak berbicara seperti itu, saudara. Memang di ayatnya kelihatannya urut gitu ya. Tapi kalau saudara tahu, in the real story, di dalam kenyataan di lapangan, instruksi yang Tuhan berikan kepada Yosua itu daily basis. Artinya per hari. Jadi Yosua itu nggak dikasih tahu, lu sampai segini, nanti setelah ini hari ketiga, hari ke-7, pokoknya aku akan robohkan. Kamu soraklah, tak robohkan. Enggak seperti itu. Kalau seperti itu enggak usah tegang, enggak usah stres. Oh ya, gua tahu lah nanti pokoknya bulan ini Tuhan mau kasih gua anak. Gua bulan ini nanti akan dapat pekerjaan, jadi tenang aja, ditunggu aja. Enggak, masalahnya karena kita enggak pernah tahu kapan itu akan digenapin. Nah, ini diberikan instruksinya tuh per hari. Nah, yang saya mau tunjukkan supaya saudara bisa bayangkan ya. Bayangkan ini. Hari ini Tuhan bilang begini sama Yosua. Bilang sama umatku, berangkat kelilingi tembok Yeriko 1 kali saja. Dan Tuhan bilang begini, ada pesan Tuhan. Jangan berbicara sepatah kata pun. Sepatah kata pun. Nah, ini harus menjadi peringatan buat kita, saudara ya, dalam menantikan janji Tuhan. Nah, saya mau ajak saudara bayangkan. Untuk mengelilingi tembok Yeriko, ternyata dibutuhkan waktu 1 jam. 1 jam saja. 1 jam. Nah, coba saudara lihat kerjaannya orang Israel. Saya tunjukkan kepada saudara ayat 11. Lihat ya. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu. Mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Jadi Tuhan suruh pergi, kelilingi, 1 jam kan selesai. Ngapain? Pulang, balik ke tempat perkemahan.
Dan Tuhan ngomong begini, jangan ngomong sepatah kata pun. Saya bayangin gini ya, ini tentara Israel sudah siap semua. Pak Komandan, kami sudah siap. Disuruh apa ini? Pedang sudah siap, alat-alat senjata sudah dipersiapkan semua. Yosua bilang, kita kelilingi tembok Yeriko. Apa Pak? Kelilingi. Satu kali, dengar. Nggak perlu ngomong apa-apa. No comment. No comment. Blok komennya ya. Nggak boleh komen, nggak boleh ngomong apapun. Diam. Nanti sampai pulang pun nggak boleh ngomong apapun. Anda bayangkan, itu hari pertama. Mereka keliling nih. Nggak boleh ngomong kan? Nah, generasi kedua orang Israel ini nurut-nurut, saudara. Puji Tuhannya tuh nurut-nurut. Nggak kayak zamannya Musa. Mereka keliling 1 jam kan? Pulang. Bayangin ini. Istri-istri kan? Istri-istri. Tanya. Loh kok cepet Pak? Udah menang? Nggak boleh ngomong. Loh terus ngapain tadi? Keliling. Loh terus? Ya udah. Keliling toh? Loh terus? Nggak ngapa-ngapain? Udah, nggak boleh banyak komentar. Tiap hari. Besoknya mereka sudah siap. Oh, mungkin kemarin keliling untuk ngelihat sitkon lah ya. Untuk ngelihat seperti apa supaya Pak Komandan ini mungkin dapat pencerahan strategi kayak apa untuk ngelihat lubang-lubangnya. Karena temboknya kan tebal banget. Hari kedua sudah siap semua. Gimana Pak? Kita harus apa ini? Kita keliling lagi. Keliling lagi. Terus kemudian 1 jam. Katakan berangkat misalnya jam 8. Terus kemudian sampai sana keliling 1 jam. Ya jam 10 udah sampai perkemahan. Bingung istri-istri. Kok cepet Pak? Udah menang ya? Keliling. Keliling lagi. Nah keliling terus kapan menangnya Pak? No comment. Diam lagi. Anda bayangkan begitu banyak pertanyaan di pikirannya mereka. Nah coba saudara kalau bayangkan kalau orang-orang laki-laki yang pulang ini kebanyakan ngomong. Iya keliling. Kok keliling Pak? Ya disuruh keliling. Nah terus kapan perangnya? Nggak tahu. Nah terus besok juga keliling. Ya nggak tahu. Nah terus rencananya apa? Nggak tahu. Nah saudara bisa bayangkan. Itu apa komentar nggak ada macam-macam. Makanya gini. 1 Rambu. Waktu saudara dan saya nunggu janji Tuhan. Jangan ngomong macam-macam. Jangan keluar sungut, komentar, bahkan curhat. Saudara tahu kenapa? Karena ketika saudara curhat, orang Israel curhat sama istrinya. Iya nih Pak Yosua gak genah, masa puter-puter terus. Pak, jangan-jangan Pak Yosua itu yang gak tahu mau ngapain. Makanya diputer-puter. Akhirnya apa? Orang komentar negatif, kita jadi down lagi. Makanya Tuhan ngomong, gak perlu ngomong apa-apa. Gak perlu banyak koar-koar kemana-mana. Kalau Anda sedang menunggu janji Tuhan, daripada Anda ngomong yang salah, lebih baik diam. Saya tahu gak gampang, tapi ini teguran Tuhan. Karena waktu itu ketika lagi nunggu janji Tuhan, saya sempat komplain. Komplainnya ya ke suami. Kok gini ya Tuhan, kok gak gini-gini ya. Kok orang lain itu sudah gini-gini. Saudara kadang-kadang, suami kadang-kadang belum tentu dalam kondisi yang lagi kuat juga. Kadang-kadang dia bilang gini, iya ya kenapa ya yang lain dijawab kita enggak ya. Jadi tambah mulai down lagi saudara. Makanya 1 syarat pertama, jangan ngomong apapun. Jangan ngomong keluhan, jangan ngomong sungut, kritikan, ataupun kata-kata apa. Lebih baik daripada salah, diam saudara. Dalam menantikan janji Tuhan. Lalu hal kedua yang mereka lakukan. Sampai hari, bayangkan ya. Mereka keliling terus. Ini sampai hari ke-6. Nah mereka ini enggak tahu loh. Kan Tuhan enggak ngomong. Oke, kalian akan berhenti keliling setelah 13 kali. Kan Tuhan enggak ngomong begitu.
Ini bayangkan saudara 6 hari keliling terus, 6 hari keliling terus. Coba saudara bayangkan, kalau saya jadi tentara Israel, waktu keliling kan nggak boleh ngomong juga kan. Jadi saya bayangkan kalau keliling, itu yang saya lakukan apa? Ya karena nggak boleh ngomong, nggak boleh ngomong sama temen juga. Yang saya lakukan adalah mau nggak mau kelihatan kan temboknya jarak dekat. Apa yang saya rasakan waktu lihat temboknya? Saya kan bilang gini, wih, tebalnya. Mana mungkin? Waduh, mustahil. Saudara, bukankah itu yang sering terjadi waktu kita menunggu? Kita makin melihat fakta di depan mata, makin melemahkan kita. Tapi walaupun demikian, sekalipun goyah, no comment. Jangan keluar kata-kata apapun. Diam. Terus apa yang mereka lakukan? Sampai hari ke-7, mereka keliling 7 kali. Berarti 7 jam. Dan Israel waktu itu panas. Bayangkan 7 jam keliling. Anda coba bayangkan 7 jam keliling tuh ya lumayan loh saudara. Wah itu bisa benar-benar udah mau terbakar itu saudara ya. Benar-benar ini otak sudah rasanya mau meledak ini saudara. Panas itu. 7 jam. Terus setelah 7 jam, puterin lagi. Jadi Tuhan bilang, puterin. Sekali lagi. Setelah muterin, sekali lagi. Pokoknya total sampai 7 kan. Jadi Tuhan itu ngasih instruksinya kayak gitu loh. Step by step saudara. Nggak langsung 7 kali nanti teriak, roboh. Enggak. Tuhan nggak pernah bilang gitu. Kelilingi. Udah Pak, kita pulang. Lagi. Keliling lagi. Anda bisa bayangkan down. Pernahkah saudara merasakan kita ini lagi nunggu janji Tuhan? Kita tuh kayak orang ngelilingi tembok, kayak orang gila. Kita tuh ngelilingi janji Tuhan, gak tahu kapan menangnya. Gak tahu kapan robohnya. Terus saudara, setelah 7 jam panas-panas capek, Yosua bilang begini, bersorak-sorai, teriak, gitu kan. Dan saya mencoba membaca lagi, di sini gak ada ditulisin loh ya. Sorak-sorainya suruh 5 menit atau 10 menit. Jadi saya tuh cuman bayangkan bersorak. Jadi mereka sorak terus. Mungkin ya itu pelampiasan juga karena capek karena mereka mungkin kesel juga selama seminggu nggak tahu mau ngapain kok kayak begini kayak orang gila muter-muter. Bayangkan saudara, itu mereka mungkin melampiaskan, meluapkan seluruh perasaan yang selama ini kan gak boleh ngomong haleluya kayak orang gila. Saudara pernahkah bayangkan Anda teriak-teriak seperti orang gila, belum terima janji Tuhan, haleluya aku sudah diberkati, haleluya puji Tuhan, mujizat terjadi, Allah kita dahsyat, kayak orang gila kan. Itu yang mereka lakukan saudara. Jadi saya tuh coba menangkap gini, selama kita menantikan janji Tuhan, jangan ngomong apapun kecuali satu, sorakkan kemenangan. Sampai kapan Bu? Nggak tahu. Sampai kapan? Yang saya tahu, sampai tembok roboh saudara. Sampai tembok roboh. Teruslah perkatakan, aku diberkati, haleluya, pekerjaanku diberkati, haleluya, aku sehat, aku sembuh, aku diberkati, anak-anakku luar biasa, haleluya. Walaupun semakin melihat kenyataan temboknya kok tebel terus ya. Saudara terus putarin, terus kelilingi janji Tuhan. Hari ini saudara kelilingin, Bu, belum juga terjadi. Kelilingin lagi. Besoknya dikelilingin, belum terjadi juga Bu. Kelilingi lagi. Terus sampai kapan Bu? Sampai temboknya roboh. Tapi dengarkan saudara, kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Tuhan tidak pernah mungkin ingkar janji. Dia pasti akan menggenapi. Bayangkan di puncak kelelahannya orang Israel. Setelah 7 jam keliling, mereka masih berteriak. Mungkin hari ini, di puncak kelelahan saudara, justru itu semakin dekat dengan penggenapan janji Tuhan. Di puncak saudara merasa, aku sudah capek menunggu. Teriakkan, sorakkan kemenangan, walaupun lelah. Saudara bayangkan kelelahan mereka setelah 7 jam. Mungkin teriakannya juga bukan sekencang orang yang baru teriak ya saudara. Di tengah mereka haus. Tapi teruslah bersorak, teruslah berteriak.
Dan saudara, saya yakin janji Tuhan akan terjadi buat kita. Bahkan saya tetap percaya masih ada waktu 6 bulan. Saudara, dalam waktu seketika itu, setelah mereka bersorak-sorai, saya tidak tahu berapa lama, berapa menit, tiba-tiba bisa juga beberapa jam loh itu saudara, karena kita tidak menuliskan. Setelah itu tembok roboh. Jadi kalau hari ini engkau udah mulai merasa apakah mungkin janji Tuhan akan terjadi, jangan menyerah saudara. Wanita pendarahan 12 tahun, sudah berobat kemana-mana, sudah menghabiskan seluruh hartanya. Seandainya hari itu dia memang tidak mampu untuk berjalan, sampai dia harus merangkak. Dan seandainya hari itu dia berkata, aku sudah tidak kuat, maka hari itu dia tidak akan pernah mengalami kesembuhan. Saya cuma ingat satu hal, Tuhan bisa menciptakan alam semesta dengan segala isinya, hanya butuh 6 hari. Apakah terlalu sulit bagi Tuhan untuk merobohkan tombok saudara? Hanya dalam waktu 1 hari. Kelilingi lagi saudara, karena Anda tidak akan pernah tahu. Siapa tahu hari ini, atau besok, atau 1 minggu lagi, kita tidak akan pernah tahu. Tapi yang pasti, kalau saudara menyerah, saudara lepaskan janji yang Tuhan sudah berikan, maka saudara tidak akan pernah menerima penggenapan. Karena itu, saya berdoa dimanapun saudara ada hari ini, Anda mendengarkan kebenaran ini. Mungkin saudara sudah lelah nunggu, tapi jangan berhenti. Istirahatlah sebentar, tapi bangkitlah kembali. Teriakkan kemenangan, soraklah kemenangan. Terus kelilingi lagi, dan sorakkan kemenangan. Jangan ngomong yang negatif. Terus kelilingi dan sorakkan kemenangan. Tuhan sanggup mengatasi segala yang tidak mungkin. Bahkan Lazarus yang sudah membusuk sekalipun, bukankah Tuhan bisa mengatasinya? Karena bagi Tuhan, bau itu tidak masalah. Bagi Tuhan, pembusukan itu tidak akan menjadi kendala. Kalau hari ini saudara bilang, aku sudah terlambat, waktuku sudah habis, aku sudah terlalu tua untuk mempunyai seorang anak. Saudara, saya nggak tahu ya, tapi yang saya pernah ketemu, saya ketemu seorang jemaat, teman sendiri. Dia mempunyai anak ketika dia menopause. Saudara, amazing. Dia punya anak ketika menopause. Bagi Tuhan, tidak ada kematian yang bisa menghalangi, karena Tuhan sudah mengalahkan kematian. Bagi Tuhan, tidak ada kemandulan yang bisa menghalangi. Tuhan sudah mengalahkan semua keguguran. Karena bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Karena itu janji Tuhan, apapun yang sedang saudara tunggu, ayo kita bangkit kembali. Anda lelah, istirahatlah sebentar. Tapi bangkit kembali, kelilingi lagi, sorakkan kemenangan, lepaskan deklarasi kata-kata berkat, lepaskan deklarasi kata-kata pujian, lepaskan deklarasi kata-kata yang mendatangkan kesembuhan. Saudara, lepaskan kata-kata positif, kelilingi lagi, lepaskan kata-kata positif, kelilingi lagi, lepaskan kata-kata positif, sampai saudara dan saya melihat tembok itu roboh dan kita menguasai apa yang Tuhan sudah janjikan. Amin. Yuk kita berdoa. Bapakku berdoa buat setiap anak-anak Tuhan, dimanapun mereka sedang berada, di rumah, di tempat mereka sedang melakukan aktivitas. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan roh yang baru turun atas kami semua. Hamba berdoa bahwa banyak dari kami sedang menunggu janji Tuhan. Mungkin kami melihat bahwa sepertinya janji Tuhan berlawanan 180 derajat, bertolak belakang dengan kenyataan yang kami hadapi Tuhan. Namun pada hari ini Tuhan, kami berdoa supaya semua yang sedang menantikan janji Tuhan, mereka tetap diingatkan kembali. Apa yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah gagal. Kalau hari ini kami mulai melihat seperti mana itu tertutup tembok Yeriko yang ada di bentangan mata, kami boleh tetap belajar percaya bahwa kami ini orang percaya. Itu sebabnya kami disebut orang percaya, karena kami hidup karena percaya, bukan karena melihat apa yang di depan mata Tuhan. Karena itu tolong setiap kami, kalau kami hari ini masih terus mengelilingi janji Tuhan, beri kami kekuatan untuk mengelilingi lagi sampai kami menyorakkan kemenangan, sampai terus kami menyorakkan puji-pujian. Karena kami percaya
Tuhan setia dengan apa yang Tuhan janjikan. Kekuatanmu mengalir, damai sejahtera-Mu mengalir hari ini Tuhan, dimanapun jemaat-Mu ada. Dan aku berdoa ada api yang dibangkitkan kembali, api yang bangkit kembali untuk melihat janji Tuhan sampai terjadi. Hamba percaya Engkau sudah melakukannya di masa lalu, Engkau akan melakukannya lagi di masa sekarang. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu jadi kekuatan bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.